Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari derivatif fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Fungsi logaritma secara umum itu ditulis sebagai log U atau B log U, ya, biasanya ditaruh di atas ini, di mana bilangan pokoknya menunjukkan B, log BU, ya, atau B log U. Ini adalah fungsi logaritma. U-nya sendiri adalah fungsi X dan turunan dari hasil limit dari log yang bisa kita lakukan itu akan kita peroleh turunan dari log U dengan bilangan pokok B ini adalah log E atau B log E atau log BE dikali seper U dan dikali dengan turunan U terhadap X. Ya, ini angka ini bilangan, ya. Ini bilangan yang kita bisa cari menggunakan kalkulator log E, gitu ya. Di mana E ini adalah natural number atau bilangan natural. Baik, untuk contoh misalnya kita punya Y sama dengan log X pangkat 3, di mana bilangan pokok dari log ini adalah 10 atau log 10x pangkat 3 atau 10 log X pangkat 3. Jadi mungkin sebagian akan menulis 10 log X pangkat 3 itu. Maka derivatif dari log X pangkat 3 itu adalah log E, ya, ditulis dulu saudara, log E, ya, dikali seper X pangkat 3, di mana X pangkat 3 itu mewakili U, jadi seper U atau seper X pangkat 3, kemudian dikali dengan turunan dari U-nya atau turunan dari X pangkat 3, berarti 3X kuadrat, ya. Ini bisa kita coret sehingga tinggal seper X, sehingga hasil turunan log X pangkat 3 adalah 3 log E seper X. Contoh yang kedua, misalnya log X kuadrat plus 5, maka turunannya adalah log E, kita tulis dulu log E, dikali seper U-nya adalah seper X kuadrat plus 5, dikali dengan turunan X kuadrat plus 5, 2X. Sehingga hasilnya adalah log E dikali 2X per X kuadrat plus 5. Contoh ketiga, misalnya log tapi di dalamnya ada fungsi trigonometri sin X. Maka log sin X adalah turunannya log E seper sin X dikali turunan sin X, yaitu cos X. Jadi hasilnya log E cos X dibagi sin X adalah kotangan X, ya, atau boleh juga kita tulis cos X per sin X. Latihan misalnya ada log 4X kuadrat, maka hasilnya tentu kalian bisa peroleh, yaitu log E kita tulis begini, lalu dikali seper U-nya adalah seper 4X kuadrat, dikali turunan 4X kuadrat yaitu 8X, ya. Jadi ini hilang 1, 8 per 4, 2, sehingga hasilnya log bilangan pokoknya 10 log E, ya, dikali dengan 2 per X, ya. Jadi itu hasil turunan fungsi log 4X kuadrat.
Bagaimana hasil turunan dari log cos kuadrat X? Tentu turunannya adalah log E, bilangan pokoknya 10, dikali dengan 1/, cos kuadrat X, di mana cos kuadrat X ini mewakili U, jadi 1/, cos kuadrat X berarti 1/, U, gitu ya, dikali turunan cos kuadrat X. Tentu ini turunan fungsi cos yang dipangkat 2, berarti 2 cos X dikali turunan cos X, ya. Kita pernah belajar sebelumnya kalau ada fungsi di pangkat N, maka N-nya turun, kemudian pangkatnya berkurang 1, lalu dikali dengan turunan fungsi X-nya. Jadi ini 2 cos X, lalu dikali dengan turunan cos, yaitu min sin X. Baik, ini hilang 1, jadi kita akan dapatkan log 10E minus, ya, dikali dengan minus sin X, ada angka 2-nya, berarti minus sin X per cos X, cosnya hilang 1, atau boleh juga kita tulis min 2 log E, bilangan pokoknya 10, sin X per cos X tangan X, ya. Itu fungsi logaritma dan hasil turunannya. Berikutnya, kalau kita punya fungsi logaritma tapi bilangan pokoknya E, yang sering ditulis fungsi log dengan bilangan pokok E itu adalah ln. Jadi log EU itu ln U, ya. Bagaimana turunan dari ln U? Tentu adalah E log E atau log EE, gitu ya. Ini berarti sama saja dengan E log E. E log E itu sama dengan log E dibagi log E, jadi nilainya 1. Maka ini sebetulnya nilainya 1. Jadi turunannya adalah log EE 1/U du per dx, dengan ini nilainya 1, menjadi 1/U du per dx. Jadi kalau ada turunan ln E, itu hasilnya 1/U, lalu U-nya diturunkan terhadap X. Sehingga Y ln X pangkat 3 itu hasilnya adalah 1/X pangkat 3 dikali turunan dari X pangkat 3, yaitu 3X kuadrat. Ya, ini hilang 1, sehingga menjadi 3/X. Ini adalah turunan ln X pangkat 3. Turunan dari ln 2X pangkat 3 plus 5X, tentu saja turunannya adalah 1/2X pangkat 3 plus 5X kali turunan dari 2X pangkat 3 plus 5X, yaitu 6X kuadrat plus 5 dibagi 2X pangkat 3 plus 5X. Turunan dari ln cos X, jadi 1/, cos X kali turunan cos X. Turunan cos X adalah min sin X, berarti min sin X per cos X atau min tangan X. Apa turunan ln akar X pangkat 3? Ini fungsi ini bisa kita tulis menjadi ln X pangkat 3/2. Jadi turunannya adalah 1/X pangkat 3/2 kali turunan dari X pangkat 3/2, yaitu 3/2 X pangkat berkurang 1 pangkat 3/2-nya, berarti menjadi menjadi 1/2, ya. 3/2 dikurangi 1 atau 2/2 menjadi setengah. Ya, ini turunannya, atau boleh juga kita tulis 3/2, ini X pangkat setengah dibagi X pangkat
3/2 ya. Atau boleh juga ini pangkatnya naik menjadi 3/2 X pangkat setengah dikali X pangkat min 3/2 ya. Jadi apa ini? 3/2 X pangkat setengah X pangkat min 3/2 ini bisa dijumlah min 3/2 plus setengah. Jadi hasilnya tentu saja min 2/2 atau X pangkat min 1, jadi 3/2 pangkat X min 1 atau 3/2X ya. Itu turunan dari ln akar X pangkat 3. Sekarang turunan dari fungsi ln akar sin X. Ini sama saja dengan ln sinus pangkatnya setengah X ya. Jadi turunannya adalah 1/, sinus pangkat setengah X kali turunan sin pangkat setengah X. Setengahnya turun, sinus pangkatnya berkurang 1 berarti minus setengah X kali turunan sin X adalah cos X ya. Baik, ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah min sin ini pangkat min setengah turun jadi pangkat setengah, setengah nanti jumlah menjadi yang di bawah itu nanti menjadi sin pangkat setengah X kali sin pangkat setengah X ya, atau sin X. Jadi setengah cos X dibagi sin X atau setengah kotangan X ya, setengah kotangan X. Itulah fungsi trigonometri dan gabungan dengan ln, gabungan dengan log gitu ya. Sekarang bagaimana fungsi eksponensial ya kalau kita derivatif. Fungsi eksponensial kalau kita derivatif hasilnya tetap E pangkat U untuk fungsi Y sama dengan E pangkat U, tapi U-nya lalu dikali dengan U-nya lalu diturunkan ya. Jadi E pangkat U kali turunan dari U terhadap X. Contohnya misalnya Y sama dengan E pangkat X kuadrat, maka turunannya tetap E pangkat X kuadrat, lalu X kuadratnya kita turunkan. Jadi E pangkat X kuadrat kali 2X, atau kita tulis 2X E pangkat X kuadrat. Turunan dari fungsi E pangkat X pangkat 3 plus 4X, tetap kita tulis E pangkat X pangkat 3 plus 4X kali turunan X pangkat 3 plus 4X. Turunan ini adalah 3X kuadrat plus 4 kali E. Ya, kita sering tulis fungsi polinom ditaruh di mukanya eksponensial. E pangkat sin X diturunkan tetap E pangkat sin X, lalu kita turunkan sin X-nya. Berarti menjadi E pangkat sin X cos X. Perkalian ya, ini E pangkat sin X kali cos X. Sekarang bagaimana kalau ada E pangkat ln X? Tentu turunannya tetap E pangkat ln X, lalu kita turunkan terhadap X yaitu ln X-nya. Kita sebelumnya sudah mengetahui turunan ln X itu 1/X, jadi hasilnya menjadi E pangkat ln X kali 1/X, atau kita tulis 1/X E pangkat ln X. Bagaimana E pangkat tangen X? Tentu turunannya adalah tetap E pangkat tangen X, lalu kita turunkan tangen X. Kita telah pelajari turunan dari tangen itu sekan kuadrat, jadi sekan kuadrat X ya. Jadi itu turunan bagi fungsi eksponensial. Nah, sekarang kita akan gabungkan
pada materi terdahulu tentang peralihan fungsi dan turunannya. Jadi ini ada dua fungsi yang kita turunkan, yaitu e pangkat x sin x, ini perkalian ya, jadi turunannya maka ini perkalian, jadi seperti dulu pernah kita pelajari, yaitu fungsi fx kali gx yang hasil turunannya fx lalu g aksen x plus gx kali f aksen x ya. Jadi ini maka kita tulis e pangkat x kali turunan sin x itu cos x, lalu plus sin x-nya kita tulis, turunan e pangkat x tetap e pangkat x. Jadi hasilnya e pangkat x kali cos x plus sin x kalau kita keluarkan e pangkat x-nya. Turunan x kuadrat plus 1 e pangkat 2x, ini perkalian dua fungsi, fungsi polinom sama fungsi eksponensial. Jadi turunannya adalah x kuadrat plus 1 kalikan turunan e pangkat 2x adalah tetap e pangkat 2x kali turunan 2x2 plus e pangkat 2x kali turunan x kuadrat plus 1, tentu 2x ya. Jadi bisa kita tulis menjadi 2x kuadrat plus 1 e pangkat 2x plus 2x e pangkat 2x. Mau kita sederhanakan lagi, e pangkat 2x nya keluarkan sama 2 nya menjadi 2 e pangkat 2x, yang ini x kuadrat plus 1, yang ini 2x nya 2e pangkat 2x nya kita keluarkan menjadi tinggal x gitu ya. Jadi atau disusun lebih baik menjadi 2 kurung x kuadrat plus x plus 1 kali e pangkat 2x. Ini turunan fungsi x kuadrat plus 1 e pangkat 2x. E pangkat 2x ln x kuadrat, maka turunannya ini perkalian dua fungsi, fungsi eksponensial dan fungsi ln. Jadi ditulis e pangkat 2x, turunannya ln x kuadrat adalah 1/x kuadrat kali 2x ya, turunan x kuadrat, plus ln x kuadrat kali turunan e pangkat 2x, tentu tetap e pangkat 2x kali turunan 2x2. Atau kita bisa keluarkan 2-nya sama e pangkat 2x, ini menjadi 2 e pangkat 2x, yang ini x-nya tinggal 1 jadi 1/x ya, x sama x kuadrat hilang 1 plus e pangkat 2x2 nya sudah keluar menjadi ln e kuadrat. Ini turunan dari e pangkat 2x ln x kuadrat. Bagaimana e pangkat 2x cos x kuadrat? Maka turunannya adalah e pangkat 2x, kita turunkan cos x kuadrat adalah sin x kuadrat kali 2x turunan x kuadrat, tapi jangan lupa ini tanda minus karena cos diturunkan itu minus sin, plus cos x kuadrat kali turunan e pangkat 2x, tentu e pangkat 2x kali 2. Ini ada 2e2x, ini ada 2e2x, kita keluarkan menjadi 2e pangkat 2x, yang ini tinggal minus x sinus x kuadrat plus yang ini cos x kuadrat ya. Jadi ini hasil turunan dari e pangkat 2x cos x kuadrat. Bagaimana cos ln x? Ini cos ln x,
Kalau yang begini ini bukan perkalian ya, karena ln X-nya di dalam cos. Jadi ini bukan perkalian cos sama ln, hati-hati ya. Ini adalah cos yang U-nya berbentuk ln X. Jadi jangan Anda buat bingung gitu ya. Kecuali ini cos X ln X, berarti itu perkalian antara cos X sama ln X. Tapi kalau cos ln X ini berarti menjadi U. Ini cos U ya. Ingat turunan cos U itu adalah min sin U, berarti min sin ln X kali turunan U-nya, yaitu 1/X. Jadi ini turunannya menjadi min 1/X sinus ln X gitu ya. Jadi itu turunan cos ln X. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.